Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan bab 3 yang kemarin udah kita bahas tentang segitiga exposure. Di bab 1 ada speed, bab 2 ada ISO, dan di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang diafragma. Nah, buat adik-adik semua yang belum tahu, diafragma itu ada namanya, satuannya itu biasanya kalau di kamera itu F. Mungkin kalau di kamera-kamera digital itu bisa lihat ada F4, F56. Nah, itu di lensa juga biasanya ada tulisannya. Kalau untuk kamera-kamera yang udah autofocus itu ada tulisannya F3,5 sampai F5,6. Nah, itu bisa dicek di kamera kalian masing-masing. Di lensa kalian itu ada tulisannya F3,5 sampai 5,6. Nah, artinya apa itu nanti kita akan bahas. Oke, sekarang mungkin kita mulai dari penjelasan dari diafragma di kamera analog dulu ya, karena kemarin pembahasan kita ada pembahasan tentang kamera analog dan kamera digital. Untuk kamera analog mungkin yang udah kemarin lihat kamera analog seperti ini. Nah, kemarin udah bahas tentang cara kerja speednya, terus ISO nya. Kalau kamera kayak gini ISO nya berarti kita bisa menyesuaikan waktu beli roll filmnya ya, Nah, kalau kamera kayak gini itu diafragmanya di mana sih? Nah, untuk kamera seperti ini dia diafragmanya ada pada lensanya. Nah, jadi diafragma, pengaturan diafragma atau bukaan untuk menerima cahaya pada kamera analog ini dia kebanyakan bukan di settingan bodi kameranya, tapi dia ada di lensanya. Nah, oke, coba kita bahas lensanya. Nah, oke, di lensa manual seperti ini, belum autofocus, dia memiliki diafragma di sini nih pengaturannya nih. Nah, kelihatan kan? Nah, untuk kamera seperti lensa seperti ini biasanya ada tulisannya ya. Nah, ini bisa ada tulisannya 1, terus ada titik 2, terus 2, terus garis miring, misal ini 55. Nah, itu artinya apa? Nah, di sini kalau 1.1/2 itu artinya diafragma lensa ini, diafragma si lensa tersebut bukaannya dia berada bukaan paling lebar di F2. Nah, terus kalau yang di lensa kamera digital ada nggak yang sampai F2? Ada yang bahkan sampai dengan F-nya F18, terus ada yang 1,4, ada yang sampai dengan 1,2. Untuk Canon itu ada, Nikon ada, Fuji ada, Sony itu ada. Jadi semua ada yang bukaannya besar sampai dengan F1,2 itu ada. Nah, bukaannya besar tapi angkanya kecil. Nah, untuk penjelasan diafragma itu angka itu kebalikannya. Jadi bukaan semakin besar itu angkanya semakin kecil. Jadi kalau bukaan 2 dengan bukaan 4 itu lebih besar mana? Itu lebih besar 2. Jadi angka yang lebih kecil itu menandakan atau mengartikan diafragmanya lebih besar. Jadi kalau F20 dengan F4 lebih besar mana? Lebih besar F4. F20 itu lebih kecil. Nah, semakin besar angkanya dia semakin kecil bukaannya. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi seperti ini. Misal ini di
F2 nih, ini F2 ya, ini F2. Terus saya putar, ini pindah ke 2,8, mungkin belum begitu kelihatan ya, 2,8. Terus ini ke F 2,8. Nah ini 28, ini 28. Nah, kelihatan kan ada yang bergerak tuh, ini 2, ini 2,8. Nah terus ini 4 nih, ini 4. Ini lebih kecil lagi kan, angkanya semakin besar nih. Terus 5,6, terus 8 tuh, terus ini 11, dan ini dia paling kecil ada di 16 tuh. Jadi diafragma itu seperti itu. Nah itu bisa diatur untuk yang kamera manual dengan diafragma, dia pengaturan manual. Oke, kita lanjut. Untuk lensa-lensa autofocus, dia pengaturannya di bodi kamera. Jadi untuk kamera yang sudah ada autofocusnya, diafragma si lensa berada di autofocus. Contohnya seperti ini. Nah, untuk lensa seperti ini, nah lensa seperti ini juga ada tulisannya nih, dia 1,4, berarti bukaan paling besar dia adalah f4. Nah, oke. Dia bukaan paling besar adalah f4. Nah itu pengaturannya dia ada di bodinya. Jadi ketika bodi si kamera ini mati, si lensa juga dia tetap berada di f4, dia terbuka, dia kebuka paling lebar segini. Tapi kita nggak bisa nutup karena dia nggak ada pengaturan buat nutupnya. Tuh, dia nutup karena di sini ada kuningan yang mechanical fixnya, dia nyambung di ini body. Nah, dia di bodinya. Ini nggak kelihatan, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sekarang kita coba nyalain. Nah, karena pengaturan di sini dia masih pakai, nah, ini kelihatan ya, F4. Dia pakai F4 kan. Oke, sekarang kalau F4 dia masih terlihat tuh, kelihatan. Saya putar di F nya sampai dengan F32, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Dia semakin menutup, semakin kecil tuh. Nah, dia semakin kecil ini. Nah kelihatan kan, dia semakin kecil. Kita buka lagi ya, kita buka ke kelihatan lebih lebar lagi ya. Gitu. Oke, itu kelihatan lebih lebar. Ini di F4. Nah, kita tutup lagi. Nah, ini kelihatan tuh lebih kecil tuh, tutup. Oke, itu dia. Nah, bedanya apa sih kita pakai dengan F4, F10? Oke, pada diafragma itu kita bekerja untuk membatasi cahaya yang masuk. Jadi intinya diafragma itu adalah membatasi cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Nah, kalau kamera-kamera digital, kita membatasi cahaya yang masuk, misal cahaya di siang hari. Cahaya di siang hari cahayanya panas, terik, keras. Itu kita membatasinya dengan diafragma. Misal kita udah pakai ISO dengan ISO yang rendah. Oke, kita udah ISO dengan ISO rendah dengan kecepatan yang sesuai kita inginkan. Misal kita mau pakainya cuma 1/400. Nah, kita pakai 1/400 dengan ISO 100.
ternyata pada f4 itu masih sangat keras cahayanya, dia masuk masih sangat banyak. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita nggak mau naikin speed kita, berarti kita harus menaikkan diafragma. Berarti diafragmanya kita tutup. Jadi dari 4 kita naikkan ke 5,6 atau ke 7 atau ke 8. Cuman resikonya nanti hasilnya semakin kita tutup diafragmanya, itu akan menimbulkan ruang tajam yang sangat panjang. Jadi misal mungkin bahasanya kalau adik-adik tahu itu bokeh ya. Jadi kalau kita pakai F nya semakin besar angkanya, itu sangat sulit untuk menciptakan bokeh atau blur di bagian belakang kalau kita menggunakan lensa yang wide atau di bawah 55 mili. Di bawah 55 mili itu kita sangat sulit untuk menciptakan bokeh ketika kita menggunakan F yang kecil atau dengan angka yang besar. Nah, misal kita pakai lensa kit 1855, itu kita coba di 18 dengan f 3,5 dengan f8, lalu kita atur ISO dan shutter speednya agar seimbang untuk menciptakan normal exposure, itu hasilnya akan lebih tajam foto yang menggunakan f8 gitu. Jadi untuk yang bukaan besar dengan bukaan kecil itu ada bedanya. Jadi bukaan kecil dengan angka yang lebih besar itu akan menciptakan hasil gambar yang lebih tajam daripada menggunakan yang bukaan lebar atau f kecil, angka yang kecil. Oke, itu gunanya buat apa? Biasanya kita buat foto bersama gitu. Kita buat foto yang lebih dari 4 orang, 5 orang atau 6 orang. Itu berarti kita harus menggunakan diafragma yang kecil agar apa? Agar semuanya rata. Jadi ruang tajam atau deep of field itu dia rata dari kanan sampai ke kiri, itu semuanya tajam. Kalau kita mau potretnya potret hanya satu orang, mungkin kita menggunakan f2, f3,2, f28 atau f4. Itu mungkin kita akan menciptakan gambar yang tajam pada objek dan belakangnya mungkin nanti itu akan jadi bokeh atau blur seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini mungkin langsung ini aja ya, karena kemarin untuk bab speed udah selesai, ISO juga udah selesai. Pertemuan sekarang diafragma, udah banyak mungkin yang tahu tentang diafragma, penggunaan diafragma untuk membatasi cahaya masuk. Nah, di pertemuan kali ini akan saya kasih tugas. Nah, jadi tugasnya nanti kalian buat foto perbandingan antara foto 1 sama foto 2 dengan objek yang sama. Jadi kayak gini, misal ini objeknya, kita foto di sini, ini kamera, ini objeknya. Foto pertama menggunakan f yang besar atau diafragma bukan besar. Foto kedua masih dengan objek yang sama, kita foto menggunakan dengan f yang kecil. Oke, jadi nanti buat perbedaannya itu, kita buat foto menggunakan yang satu foto dengan f besar, yang satu foto dengan f kecil. Nah, nanti bisa dikirim ke WhatsApp untuk hasil fotonya. Tapi enggak, jadi jangan cuma f nya aja yang dirubah ya, tapi tetap bagaimana caranya biar exposure-nya normal. Jadi fotonya, wah f nya dirubah nih, yang satunya udah fotonya terang, terus f nya dirubah, saya kecilin, fotonya jadi gelap ya. Nah, kalau misalnya fotonya jadi gelap, berarti kalian tidak menyimak materi sebelumnya.
tentang ISO dan speed. Jadi mau f-nya dibuka lebar atau f-nya ditutup rapat, fotonya akan tetap bisa sama terang, karena yang dirubah bukan hanya f-nya, tetapi speed dan ISO-nya juga harus kalian rubah. Bagaimana caranya? Menggunakan f besar dan f kecil tapi fotonya tetap terang. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian harus simak, kalian harus pelajarin itu tentang speed dan ISO di video-video sebelumnya. Untuk tugas kali ini nanti dikumpul sebelum hari Selasa atau maksimal hari Selasa, nggak apa-apa. Kalau bisa nanti bisa di WA, nanti saya share lagi di WA grup. Oke, jadi tugasnya itu nanti gimana caranya kalian motret dengan f besar dan f kecil, itu pasti nanti akan ada bedanya. Yang satu mungkin f-nya 35 atau f-nya 4, yang satu f-nya harus di atas 8, jadi f-nya 10 atau 8, minimal f-nya 8. Jadi foto pertama f-nya dia di 5,6 atau 4 boleh, atau 3,5 itu boleh. Yang kedua f-nya harus di atas 8 atau minimal f-nya 8. Nah, itu nanti akan ada bedanya. Tapi jangan terus wah fotonya jadi gelap nih, kok nggak terang ya. Nah, itu dia. Berarti kalian harus tetap merubah di ISO dan shutter speednya dengan objek yang sama. Oke, sekian dulu untuk pembahasan diafragma kali ini. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.